Hai, salam adik-adik, remaja, calon-calon pemimpin. Apa kabar kalian semua hari ini? Semua sehat bukan? Sudah lama banget ya kita tidak berjumpa di dalam ibadah secara fisik, tapi kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu sekalipun kita tidak bertemu secara fisik. Tetapi semuanya kita harus mensyukuri, kita harus mencintai apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik di rumah atau dimanapun kalian berada, suasana yang kita alami saat ini biarlah tidak akan mengurangi rasa syukur kita, semangat kita kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita akan bersama-sama naikkan pujian bersama teman-teman kalian yang akan dipandu oleh teman-teman kalian. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Shalom, adik-adik remaja semua. Senang rasanya kita boleh berjumpa di dalam ibadah remaja ini. Dan saya akan berbagi firman Tuhan kepada adik-adik semua, di mana hari ini kita akan bersama belajar bagaimana menggunakan waktu kita dengan baik. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan yang mendasari akan renungan kita pada saat ini. Saya ambilkan dari kitab Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Kolose 4 ayat kelima begini bunyinya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau kita baca kitab Kolose ini, maka
kita semua akan dapat melihat, adik-adik semua dapat memperhatikan bahwa ada 2 poin penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Yang pertama adalah hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang lain. Jadi kita bisa belajar dalam situasi adik-adik sekolah dari rumah. Adik-adik semua harus belajar bagaimana tetap menjaga kehidupan dengan baik. Pergunakanlah hidup yang Tuhan beri dengan baik. Artinya, adik-adik harus menggunakan untuk hal-hal yang positif yang bisa menjadi sebuah kesaksian. Bantulah orang tua kalian. Mungkin ada yang mengalami kesulitan. Tolonglah mungkin orang-orang yang kalian bisa tolong dalam kehidupan kalian. Jagalah mungkin sikap kalian. Dan hal lain lagi yang perlu dilakukan sebagai bagian kalian semua hidup dalam hikmat, menjaga kehidupan supaya menjadi kesaksian bagi Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi pergunakan waktu yang ada untuk hal yang positif. Mungkin adik-adik semua sudah ada yang menyelesaikan ulangan atau yang mungkin sedang menghadapi ulangan. Nah, ketika waktu-waktu akan dihadapi ke depan dalam masa-masa libur, mungkin perlu adik-adik untuk mencoba membuat apa kegiatan yang dilakukan. Coba rencanakan. Coba susun apa yang bisa adik-adik kerjakan yang berdampak positif tadi, yang punya nilai yang baik. Jadi ubah kegabutan yang adik-adik semua alami menjadi sesuatu yang produktif. Selama masa-masa mungkin menunggu untuk kapan waktu bisa sekolah lagi secara fisik. Adik-adik remaja yang dikasih berkati Tuhan, waktu yang Tuhan beri kepada setiap orang sama jumlahnya. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana seseorang mempergunakan waktu yang Tuhan beri. Penting bagi adik-adik semua untuk menggunakan waktu yang ada dengan benar. Kenapa? Karena seperti yang adik-adik semua mungkin tahu, bahwa waktu itu nggak bisa diputar kembali. Lebih baik kita menggunakan waktu dengan baik, karena apa yang adik-adik lakukan hari ini itu berdampak kepada kehidupan adik-adik ke depan. Mari kita membuat hidup kita tidak menyesal nanti. Oh, kenapa saya dulu menggunakan waktu saya untuk hal yang nggak baik. Tapi mari gunakan untuk hal yang positif. Karena sekali lagi keberhasilan, kesuksesan kehidupan kita, salah satu kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Biarlah adik-adik semua, adik-adik remaja GNS yang dikasih berkati Tuhan, sungguh mohon hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan supaya jadi saksi itu bagi Tuhan. Saksi bagi keluarga, bagi lingkungan. Dan juga mohon kekuatan, hikmat juga dari Tuhan untuk menggunakan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan adik-adik semua. Sehingga pada waktunya adik-adik akan melihat ketika adik-adik memilih menggunakan waktu untuk hal yang positif, maka engkau akan melihat masa depanmu nanti adalah masa depan yang baik, yang terindah yang Tuhan siapkan. Tetap positif, tetap sehat, tetap bersemangat, dan lakukanlah hal-hal yang berdampak positif bagi kehidupan adik-adik semua. Jadilah alat Tuhan membawa sukacita di tengah keluarga adik-adik semua. Tuhan memberkati adik-adik semua, Tuhan berkati studi, pelajaran adik-adik semua meskipun dari rumah, dan memberkati masa depan adik-adik semua. Biar firman ini boleh memberkati adik-adik remaja semua. Amin. Dialah
Adik-adik remaja semua, mari kita bersama menutup persekutuan kita. Kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi setiap remaja yang ada di gereja-Mu. Dan secara khusus berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka dalam hidup mereka, di dalam segala hal yang harus mereka jalani. Tuhan berikan mereka hikmat untuk menjalani kehidupan. Tuhan akan menolong mereka juga untuk menggunakan waktu dengan baik. Tuhan memberkati pendidikan dan masa depan remaja-Mu. Engkau menolong mereka apapun pergumulan yang mereka hadapi, yang mungkin orang lain tidak tahu sepenuhnya, tetapi Engkau mengerti kehidupan dan hati mereka. Tuhan memberkati setiap remaja-Mu. Biarlah mereka sungguh mau membangun kehidupan mereka didasarkan kepada Kristus, kepada firman-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati hidup mereka dan juga keluarga remaja-Mu. Akhirnya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu kami boleh bersekutu saat ini. Dan biarlah Tuhan selalu berkenan untuk menuntun kehidupan remaja-Mu. Dan bila damai sejahtera Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus akan memberkati setiap remaja-Mu dalam hidup mereka, dalam masa depan mereka. Di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik semua, biarlah ibadah ini boleh jadi berkat bagi kalian semua. Tuhan memberkati adik-adik semua.